Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12, yaitu listrik statis, melanjutkan video yang sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkan yang ketiga, yaitu potensial listrik. Potensial listrik ini memiliki simbol V, sama dengan tegangan ya, atau beda potensial. Jadi potensial listrik itu memiliki persamaan V sama dengan konstanta per konstanta dielektrik dikali muatan per jarak muatan itu. Jadi nilai V-nya ini adalah potensial listrik. Satuannya itu volt. Kemudian untuk Q ini adalah muatan listrik ya, dan R itu jaraknya. Lalu K ini konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. K besar ini itu adalah konstanta dielektrik. Kalau misalkan di udara itu nilainya adalah 1. Makanya kalau misalkan di soal itu tidak diketahui, berarti dia di udara. Jadi dari persamaan ini didapatkan V sama dengan K kecil Q per R. Gitu ya. Nah, R di sini nggak ada kuadratnya ya. Kemudian untuk potensial listrik ini bedanya sama dengan gaya listrik dan kuat medan listrik pada video sebelumnya. Jadi potensial listrik ini termasuk besaran skalar. Karena termasuk besaran skalar, maka potensial listrik ini tidak memiliki arah. Berarti nggak perlu gambar arahnya ya. Maksudnya tarik menariknya atau tolak menolaknya itu tidak perlu kita gambarkan. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua, kalau dalam potensial listrik itu tanda positif dengan tanda negatifnya itu ikut dalam perhitungan. Tanda positif dan tanda negatif muatan ikut dalam perhitungan. Artinya kalau misalkan nanti muatannya negatif 8, nah negatifnya itu harus ikut. Lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan, ini sama dengan materi sebelumnya, potensial listrik juga bekerja pada titik ya. Bekerja pada titik juga. Contoh, ini ada titik A. Jadi misalkan ini titik A. Kemudian di sini ada muatan Q positif. Yang besarnya itu misalkan berapa ya? 4 mikrokulom. Jarak antara muatan Q dengan titik A itu jaraknya itu 10 cm. Pertanyaannya, berapakah muatan listrik di titik A? Berarti VA itu sama dengan K Q per R. Tinggal kita masukkan saja. Ingat pokoknya di sini R-nya itu nggak pakai kuadrat. Jadi nggak usah juga pakai K besar ya, kalau nggak ada keterangan konstanta dielektrik. Makanya di sini dapat kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, R-nya di situ 10 cm berarti 0,1. Q-nya 4 mikrokulom berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Maka hasilnya 9 kali 4 36, ini pangkat 9 pangkat min 6, ini pangkat min 1 berarti 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 satuannya volt. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua, misalkan kita punya muatan pertama, muatan positif. Nilainya adalah 4 mikrokulom. Kemudian kita mempunyai muatan kedua di sini, muatannya positif juga.
Q2 nilainya 8 mikrocoulomb misal. Lalu yang ketiga muatannya di sini negatif. Q3-nya misalkan berapa ya? 6 mikrocoulomb. Jarak antara muatan satu dengan muatan kedua, ini jaraknya misalkan 10 cm. Kemudian jarak antara muatan Q3 dengan titik di sini, misal itu jaraknya berapa ya? 10 cm juga. Nah, tentukan muatan listrik di titik di sini, misalkan di titik A. Berapa muatan listrik di titik A? Nah, ini juga nggak perlu digambar arahnya. Kalau misalkan ada soal seperti ini, tinggal jumlah saja ya. Kalau misalkan kita diminta mencari muatan listrik di titik A, berarti VA, potensial listrik di titik A ya maksudnya ya. Berarti VA sama dengan V1 plus V2 plus V3. Itu. Berarti di sini K Q1 per R1 plus K Q2 per R2 plus K Q3 per R3. Ini K-nya bisa kita jadikan 1, lalu Q1 per R1 plus Q2 per R2 plus Q3 per R3. Nilai K-nya di situ 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 per R1-nya. Oh, kalau misalnya dari Q1 ke Q2-nya 10 cm, berarti ini 5 cm, ini juga 5 cm. Itu ya, berarti kita rubah jadi 0,05 plus Q2-nya di situ 8 kali 10 pangkat min 6 per 0,05 plus Q3-nya. Nah, di sini Q3-nya kan negatif ini muatannya. Kita masukkan. Itu berarti negatif 6 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya 10 cm, berarti 0,1. Itu. Jadi ingat ya, tanda positif dan negatif muatan itu masuk ke dalam hitungan. Maka dari sini 9 kali 10 pangkat 9 ini sama ini jadinya 12 kali 10 pangkat min 6 per 0,05 min 6 kali 10 pangkat min 6 per 0,1. Maka jadinya 9 kali 10 pangkat 9 ini jadinya 1,2 min 0,3 kali 10 pangkat min 6 per 5 kali 10 pangkat min 3. Kita samakan ini penyebutnya. Maka hasilnya 162 kali 10 pangkat 4 satuannya volt. Ini hasil. Yang keempat yaitu usaha listrik. Usaha listrik ini sama dengan simbol usaha ya, yaitu W. Usaha listrik itu memiliki dua persamaan. Yang pertama yaitu W sama dengan K QA QB per R, atau W sama dengan Q aksen kali delta V. Untuk Q aksen ini muatan yang dipindahkan ya. Jadi muatan yang dipindahkan. Jadi nanti dibaca soalnya itu, kalau misalkan ada istilah
sebuah muatan akan dipindahkan. Nah, itu berarti maksudnya key aksen. Dan kalau misalkan soalnya tipe seperti itu, artinya memang ini materi usaha listrik. Tuh. Kemudian delta V-nya ini adalah beda potensial. Beda potensial. Contoh soal. Dua partikel A dan B yang terpisah pada jarak 20 cm secara berurutan memiliki muatan 5 mikrokulum dan minus 8 mikrokulum. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan partikel A agar menjadi berjarak 80 cm terhadap partikel B. Nah, dalam hal ini partikel B yaitu minus 8 mikrokulum ini itu dia yang berkedudukan tetap itu ya. Sedangkan partikel A-nya 5 mikrokulum ini itu yang dipindahkan posisinya. Nah, pada posisi awal di sini 20 cm. Posisi akhirnya 80 cm yang ini. Makanya di sini usahanya adalah W sama dengan K Q A Q B per R 2 min K Q A Q B per R 1. Maka dari sini bisa kita sederhanakan K Q A Q B dalam kurung 1/R2 min 1/R1. Tuh, maka ini bisa kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QA-nya di situ 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian QB-nya minus 8 kali 10 pangkat min 6. Lalu yang ini 1/R2-nya berarti di situ 80 kali 10 pangkat min 2 min 1/20 kali 10 pangkat min 2. Ini ya, maka ini jadinya 9 kali 5 kali minus 8. Ini pangkatnya ini 9 min 6 jadinya 10 pangkat min 3. Ini kita sederhanakan jadinya 1/80 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Kemudian ini jadinya berarti 1 min 4. Nah, bolak-balik aja angkanya biar enak ngitungnya ya. Dari sini kita dapatkan 1,35 Joule itu. Jadi usaha yang kita lakukan untuk memindahkan muatan listrik dari posisi pertama ke posisi 2 adalah 1,35 Joule. Kemudian untuk contoh yang kedua, jadi misalkan kita punya muatan nih, muatan A. Muatan A ini misalkan positif dengan nilai muatannya yaitu 10 pangkat min 8 kolom. Kemudian kita punya muatan B positif juga dengan nilai muatan B-nya adalah 10 pangkat min 8 kolom juga. Lalu kita punya muatan C itu juga positif. Muatan C ini nilainya 10 pangkat min 8. Jadi sama semua ya. Jarak antara muatan A dengan muatan B ini jaraknya 12 cm. Lalu jarak antara muatan A dengan muatan C itu 10 cm. Dan jarak antara muatan B dengan muatan C itu juga sama 10 cm. Nah, ini di sini misalkan ada titik yang kita sebut titik D. Tuh. Yang ditanya pertama potensial di titik C. Jadi pertanyaannya pertama berapa potensial di titik C? Kemudian yang kedua, berapa potensial di titik D di sini, VD. Kemudian pertanyaan yang ketiga, usaha untuk memindahkan
usaha untuk memindahkan muatan dari titik C ke titik D. Jadi dari titik C ke titik D berapa usahanya itu. Nah, kita jawab ya. Jadi muatan C ini dipengaruhi oleh muatan A dan muatan B ya. Untuk muatan C ini punya dia sendiri tidak berpengaruh karena kan tidak memiliki jarak. Makanya di sini untuk yang A, jawab ya. VC sama dengan VA plus VB. Tidak ada VD ya, karena D-nya ini kan bukan muatan. Maka jadinya KQA per RA plus KQB per RB. Maka kalau misalnya ini kita masukkan KA per RA plus QB per RB. Kita masukkan aja angkanya. Jadinya 9, ini ya berarti 9 kali 10 pangkat 9. QA nya itu 10 pangkat min 8 per RA nya berarti jarak dari titik A ke titik C ya 0,1 plus 10 pangkat min 8 per RB nya sama 0,1. Maka ini hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini jadinya 2 kali 10 pangkat min 7. Dari sini kita dapatkan hasilnya adalah 1800 volt. Kemudian yang D itu VD. Nah, berarti di sini di D itu dipengaruhi oleh 3 muatan sekaligus, yaitu A, berarti di sini ada VA. Kemudian B dipengaruhi oleh muatan B, VB. Nah, ini juga dia dipengaruhi oleh muatan C. Ini VC. Tuh. Langsung saja ya, berarti di sini QA per RA plus QB per RB plus QC per RC. Tuh. Maka ini hasilnya. Kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9 10 pangkat min 8 per, nah ini 12 cm, maka ini 6 cm ya. Ini 6 cm berarti ini 6 cm juga. 6 cm berarti 0,06 plus QB nya di situ 10 pangkat min 8 per 0,06 plus QC nya ini 10 pangkat 8 min 8 juga per RC nya. Oh, ini berarti belum ya. Ini berarti ini 10 cm, kemudian ini 6 cm. Menurut Pitagoras berarti ini adalah 8 cm. Berarti 0,08. Tuh. Jadinya ini 9 kali 10 pangkat 9, yang ini 1/6 kali 10 pangkat min 6 plus 1/6 kali 10 pangkat min 6 plus 1/8 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini jadinya 9 kali 10 pangkat 3, yang ini sama ini jadinya 1/3 plus yang ini berarti 1/8. Maka hasil akhirnya ketemu 4125 volt. Tuh. Lalu pertanyaan yang ketiga, usaha untuk memindahkan muatan dari titik C ke titik D. Tuh. Berarti kita gunakan persamaan yang kedua ya, berarti W sama dengan Q aksen VD min VC
C. Tuh. Jadi ini yang akan dipindahkan ya. 10 pangkat min 8, VD-nya di situ 4125, min VC-nya adalah 1800. Kita dapatkan hasilnya 2325 kali 10 pangkat min 8 Joule, atau kalau misalnya kita mau sederhanakan, ini hasilnya adalah 2,325 kali 10 pangkat min 5 Joule.